Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan Ibu Liza C. Suryanata untuk perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ada Telkom, Java, kemudian juga ada Mika. Telkom direkomendasikan buy on weakness, sementara Java lebih direkomendasikan spekulatif buy. Mika juga direkomendasikan sama, spekulatif buy untuk perdagangan di esok hari. Ibu Liza? Ya, yang menarik Ibu dari rotasi pergerakan sektoral, perkebunan merupakan satu-satunya sektor yang mengalami penguatan signifikan di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini di tengah pelemahan dari indeks harga saham gabungan. Bagaimana analisis Anda untuk sektor perkebunan dengan penguatan yang terjadi di awal pekan ini, dan penguatan ini juga sudah mulai terjadi di pekan sebelumnya, Ibu Liza? Ya, dari pekan sebelumnya sudah saya notice bahwa ada perkembangan pada harga CPO ya. Kemudian dari sentimen dalam negeri juga kita ada kabar bagus bahwa berhasil diciptakannya bahan bakar sawit 100%. Ya, akhirnya itu udah diuji cobakan juga pada mobil Toyota, bisa lari 200 km katanya. Nah, jadi nanti rencananya akan ada banyak serapan tentunya untuk mewujudkan BBS ini mampu tersedia di mana-mana. So, nah dari regional juga Malaysia akhirnya mengajukan kasus pembatasan sawit ini ke WTO melawan Uni Eropa ya. Oke. Baik, jadi sentimennya lagi oke untuk sawit. Gimana? Ya, kita juga akan coba lihat ini Ibu, pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Kebetulan juga yang menanyakan dari beberapa saham perkebunan ini. Ada LSIP dan BWPT. Kita akan coba sapa Bapak Antoni di Tangerang Selatan. LSIP kebetulan juga masuk ke dalam listrik company update kita untuk hari ini yang rencananya juga akan membagikan dividen. Ditutup di zona hijau di 990 di penutupan sesi kedua hari ini. Dia menguat di atas 4%. Rekomendasi Anda untuk LSIP, Ibu Liza? LSIP, oke. Hari ini memang jadi saham andalan saya dan menurutku ini level target pertama sudah tercapai di angka 14.000 tadi ya. Nah, kalau bilang potensi kenaikannya lebih lanjut jelas masih ada, tapi mungkin ke sekitar area 1.100 ya. 1.000 sebentar. Area tertinggi 1.075, oke. 1.075 sampai 1.100. Nah, tapi syaratnya adalah level 1.000 ini harus bisa dilalui dulu. Kalau saya mau bicara mengenai potensi penguatan lebih lanjut, maka aku harus lihat sektor agrinya dulu seperti apa gitu. Nah, sedangkan kalau saya lihat sektor agri ini sepertinya kebanyakan dari mereka sudah mencapai area resistance. Jadi kemungkinan esok hari more likely konsolidasi dulu. Which is actually pretty normal karena kenaikannya udah lumayan banyak ya dalam beberapa hari ini. Apalagi tadi ada pertanyaan juga. Halo Ibu Liza. Halo. Ya, silakan dilanjutkan. Ada pertanyaan juga BWPT. Ya. BWPT untuk hari ini saya lebih menyarankan sell on strength di sekitar harga 120. Tadi sudah sempat tingginya malah lewat 124 ya. Best advice untuk BWPT sell on strength. Sell on strength. Bagi yang belum ambil posisi Bu kepada saham-saham perkebunan ini, rekomendasi Anda seperti apa? Bisa ditunggu, ini trennya masih oke. Karena saya juga melihat adanya tren naik pada harga CPO. Aku rasa ini penguatannya masih agak jauh untuk harga komoditinya sendiri ya. CPO kemarin ditutup hampir 2.700, sempat menyentuh 2.700 ringgit per ton. Saya melihat ini masih ada posisi setidaknya menuju 3.000. Baik. Atau bahkan bisa 3.100 sebenarnya. Oke, jawaban untuk yang mau yang belum ambil bisa ambil BWPT, mungkin kita tunggu area supportnya di sekitar 108. Ya. Untuk LSIP
yang belum masuk. LSIP nanti kalau konsolidasinya sampai ke 900 atau 910 itu aku rasa entry point yang oke untuk buy on Baik. weakness. Pak Antoni dari Tangerang Selatan, LSIP dan BWPT. Kemudian kita akan coba sapa Bapak Leonard dari Palangkaraya ini, Ibu Liza masih dari sektor yang sama. Ya. SSMS Ibu, sudah ambil posisi di 840, kira-kira untuk jangka pendek bagaimana? SSMS jangka pendek, oke. Tolong besok perhatikan supportnya di 830 Pak. Mudah-mudahan bisa bertahan di situ. Ya. Nanti tunggu average up-nya kalau sudah mantap lewati 850. Di atas 850 baru Bapak average up. Nanti targetnya angka pertama 900, kemudian kedua 950 sampai 970. Oke, 950 sampai dengan 970. Ini target untuk 1 minggu ini, Bu Liza? More or less. Oke. Baik, jawaban untuk Pak Leonard dari Palangkaraya, juga dari Pak Antoni di Tangerang Selatan tadi. Untuk LSIP, BWPT, kemudian juga ada SSMS, saham-saham yang ada di sektor perkebunan yang hari ini mengalami penguatan yang signifikan. Ibu Liza, kita masih punya satu segmen lagi. Ibu Liza, nanti kita akan coba bahas. Masih ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami sampai sejauh ini. Dan pemirsa telah bersama kami, Adik Season Closing akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Ibu Liza? Ya, kita lanjutkan. Ada pertanyaan dari Bapak Yugas Latif ini tanpa menunjukkan lokasinya di mana. Ingin berinvestasi di emiten ADMF, Bu. Bagaimana fundamentalnya di masa seperti ini? Analisis Anda untuk ADMF, Ibu Liza? Oke. Tadi pertanyaannya fundamental. Kombinasi tidak masalah, Ibu? Kalau saya melihat secara teknikal, saham ADMF sudah mulai menjalani uptrend dari sekitar bulan April, ya, waktu dia jatuh paling rendah ke 5450. Sekarang, well, not bad, posisinya sudah di 7750. Ini sudah bergerak dalam tren naik sih, Pak. Nah, tapi masalahnya sekarang dia ada di sekitar area resisten di 7.800, sorry. Ini kalau bisa lewat, mungkin ADMF-nya bisa bergerak lebih lanjut ke 8.300 sampai 8.500. Ya, tapi nanti Bapak tambah belinya 2 step aja, di atas 7.800 dan di atas 8.000. Karena biasanya angka bulat itu sendiri bisa jadi resisten psikologis. Kemudian untuk target jangka pendek ya sekitar 83 sampai 85 atau moreover 9.000. Baik, Pak Yugas Latif ini. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Singkat saja, Ibu, waktu kita cukup terbatas, langsung mungkin ke support dan resistennya. Ibu Tini yang ada di Bandung, BBRI di 3.100. Tadi pun juga sempat kita bahas. Telkom di 3130. Dan kebetulan untuk perdagangan esok hari juga Anda rekomendasikan. Analisisnya untuk Telkom, 3130 ambil posisi. Oke, Telkom posisi sekarang Ibu mungkin boleh hold dengan syarat Telkom tidak jatuh lebih rendah dari 3.000, itu stop loss saya. Dan kalau mau tambah beli, mendingan kita tunggu sampai lewat 3160. Baik. So, arahan besok adalah spekulatif buy, sekitar 3.000. Oke, selanjutnya ada Wika di 1260, Ibu. Analisis Anda? Wika juga menarik untuk sebuah spekulatif buy esok hari karena posisinya saat ini persis di area support. 1180, mungkin sekitar situ. Dan average up di atas 1240, targetnya di 1400 sampai 1500. Baik, Ibu Tini yang ada di Bandung. Kita beralih ke Surabaya, ada Bapak Rizky, Ibu Liza, di mana Bapak Rizky menanyakan saham KLBF ini, posisi di 1315, mau posisi buy di kisaran berapa? Analisis Anda untuk KLBF. Oke, KLBF, kalau mau buy on weakness, I prefer di sekitar 1430. Tapi ini
untuk jangka pendek dia agak terhalang sering-sering di 1540. So begitu di area situ lihat-lihat dulu bisa tembus atau enggak. Kalau iya baru average up. Kemudian terakhir ada keju, Bu, masih dari Bapak Rizky yang ada di Surabaya. Ingin masuk, direkomendasikan tidak Ibu Liza? Trennya harus saya akui bagus. Jadi, tapi kalau mau naik di saat ini, I'm not sure. Lebih baik agak tawar sedikit di sekitar 1030-an sampai 1050. Hari ini ditutup di level 1115, menguat di 2,29%. Tunggu koreksi terlebih dahulu. Iya, mendingan buy on weakness. Tunggu agak turun ya. Oke. Bapak Rizky di Surabaya ada keju, kemudian juga tadi menanyakan untuk beberapa saham lainnya dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Liza, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ibu, sehat selalu. Ibu Liza. Baik, ada Ibu Liza C. Suryanata, analis dari PT Henan Putirai Sekuritas. Dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di ID Second Session Closing untuk kali ini. Akhirnya, Servisan Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.